Ya kalau dilihat soal penting atau tidaknya ya memang nggak bisa kita nilai dari sekarang ya, karena ini kan ongoing proses ya. Mungkin setahun atau 2 tahun ke depan akan kelihatan tuh seperti apa sih sebetul hasilnya gitu, dan apa namanya itu keuntungan-keuntungan, apakah target-target tercapai atau tidak gitu. Nah itu ya bisa kita nilai gitu. Cuma kalau dilihat dari aspek pelaksanaan, lah ini kan makin banyak nih kelihatan yang seperti tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan kan di beberapa tempat, dan intensitasnya makin tinggi ya, terjadi apa namanya itu ya, pemberian makanan yang sudah tidak layak konsumsi kan, sehingga kita melihat sekarang ini banyak anak-anak kita yang terpaksa berurusan dengan rumah sakit lah begitu ya, atau puskesmas begitu ya, atau klinik gitu, setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis ini gitu. Nah, saya setelah 1-2 kali kasus itu terjadi kemarin, saya kira itu akan jadi evaluasi yang mendasar ya bagi apa namanya pemerintah gitu. Kenyataannya alih-alih berkurang, yang ada apa namanya itu cerita tentang makanan yang tidak layak lagi dikonsumsi, malah makin apa nama itu terdengar lebih banyak kuantitasnya gitu. Nah tentu ada hubungannya dengan soal pertama ya pengawasan gitu ya, yang kedua adalah soal distribusi gitu ya. Nah yang ketiga mungkin juga soal apa namanya itu koordinasi gitu. Nah, apakah ketiga-ketiganya khususnya di pengawasan ini jalan apa tidak? Sehingga kok nasi yang ataupun makanan yang terbagikan itu apa namanya itu menimbulkan apa namanya itu ya menjadi makanan yang tidak layak dikonsumsi lah begitu. Nah, ini mungkin yang jadi perlu diamati gitu. Nah, kalau kemudian hari demi hari kenyataannya pola ya penanganan MBG ini tidak lebih baik gitu, ya tentu kita bisa berbicara nanti soal perlunya pengalihan ya atau katakanlah penundaan dulu gitu program ini sampai betul-betul fix, tidak ada lagi makanan yang tidak layak dikonsumsi yang diberikan kepada anak siswa gitu, karena itu ya sangat membahayakan mereka kan gitu, anak-anak lagi gitu. Nah, bisa-bisa ada semacam apa istilahnya itu ya, mungkin ke depan semacam apa dagang apa ya namanya itu ya, semacam pertanyaan-pertanyaan ini nanti kalau saya makan kejadian nggak seperti yang kemarin dan sebagainya gitu. Iya, kalau pendidikan dengan kesehatan itu kan sudah wajib ya, dan artinya itu udah konstitusi yang mengaturnya gitu. Kalau tinggal sekarang apakah pemerintah sudah benar-benar mengalokasikan dana 20% APBN itu untuk pendidikan gitu. Nah itu yang jadi pertanyaannya sekarang kan gitu ya. Nah artinya sebetulnya tanpa ada dan tiada MBG, kewajiban 20% itu harus ditunaikan oleh pemerintah. Itu intinya tuh. Nah sekarang kalau misalnya dihadapkan duitnya terbatas, nah, apakah harus melanjutkan program MBG atau menuntaskan atau memenuhi ketentuan konstitusi di mana APBN itu 20%-nya harus dialokasikan untuk pendidikan. Nah, tentu kita memilih yang kedua ya, bahwa 20% APBN kita itu harus dialokasikan kepada pendidikan gitu. Nah, jadi kalau dibuat perbandingannya ya begitu tuh. Tapi kalau misalnya apakah MBG penting ya penting gitu. Apakah pendidikan itu penting ya penting gitu. Apakah kesehatan itu penting ya penting. Semuanya penting gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita diharuskan memilih karena dananya tidak ada gitu atau terbatas gitu, ya tentu yang diperintahkan konstitusi harus diutamakan. Apa yang diperintahkan konstitusi yaitu pendidikan gratis ya, atau 20% alokasi dana negara harus diserahkan kepada pendidikan gitu. Nah, itu yang paling penting sebab MBG ini kan hanya program pemerintah ya.
Dia itu hanya menjadi keputusan presiden gitu. Jadi itu masih di bawah apa namanya, jauh di bawah konstitusi lah kan. Sebab di bawah konstitusi itu ya ada undang-undang, di bawah undang-undang itu apa namanya tuh ya, masih di bawah undang-undang gitu, karena 20% itu kan udah ditentukan oleh undang-undang kita gitu. Ya pasti ada efeknya gitu, apa namanya itu ya, terhadap masyarakat kita gitu. Nah, persoalannya sih sebetulnya bukan tidak ada atau tidak ada efeknya. Persoalannya itu adalah apakah targetnya sesuai dengan yang diharapkan gitu. Itu sebetulnya gitu. Kalau positifnya pasti ada positifnya. Kalau ini sih sebetulnya menurut saya nggak memerlukan public figure gitu, karena siapapun pasti mau gitu. Pasti mau ikut kan gitu, makan siang gratis atau makan bergizi gratis, siapa yang nggak mau, nggak perlu public figure untuk apa namanya itu ya, untuk menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam program ini gitu. Makanya kehadiran seperti Rafli Ahmad ya yang disebutkan tadi atau siapapun, ya menurut saya sih nggak penting-penting amat. Mungkin Rafli Ahmad lebih tepat di apa namanya itu ya, didorong atau diangkat pada sektor-sektor yang tidak mendapatkan perhatian publik gitu. Kalau ini sih udah jelas akan mendapat perhatian publik, nggak usah pakai public figuran gitu loh. Iya, tapi menurut saya kurang tepat karena program ini sendiri sudah pasti menarik minat masyarakat gitu. Tanpa public figure sekalipun, bahkan menurut saya boleh jadi disebut mungkin pengaruhnya nggak banyak public figure itu untuk mendorong orang ikut serta di dalam apa namanya program makan bergizi gratis ini. Karena tanpa itu pun ini udah pasti banyak orang yang mau ikut gitu, udah pasti banyak orang tua yang mau support gitu loh kan. Ya bahkan mungkin sebagian dari orang tua kita itu ya berharap memang itu gitu. Nah, dalam bahasa yang lain, pelibatan artis-artis seperti Rafli Ahmad, macam-macam itu, menurut saya sih seperti pekerjaan mubazir gitu loh. Lebih baik mereka dioptimalkan pada sektor-sektor yang kurang mendapat perhatian publik. Misalnya apa gitu ya, misalnya soal kebersihan gitu ya, penggalangan, bukan penggalangan tuh ya, kampanye anti penggunaan plastik misalnya begitu ya. Nah, dan sebagainya gitu. Jadi banyak hal lain yang bisa didorong ya public figure ini untuk terlibat gitu. Tapi untuk makan bergizi gratis tuh menurut hemat saya tidak memerlukan public figure gitu. Ya sendiri Sebagai apa ya mereka itu gitu? Iya. Penyelenggara gitu. Iya. Ya itu artinya nggak ada hubungannya dengan public figurannya gitu. Ya itu hubungannya profesional aja kali. Saya kurang tahu persis ya. Jadi ya Rafli Ahmad sebagai orang yang dekat dengan Pak Prabowo ya mendapatkan pekerjaan ini secara profesional gitu. Nah yang namanya secara profesional ya mungkin ada bagian-bagiannya gitu. Saya nggak tahu juga persisnya gitu. Sebab kalau yang bersangkutan menangani sekian banyak titik ya tentu kan butuh biaya. Biaya itu kan nggak mungkin keluar dari biayanya Rafli Ahmad ya. Pasti keluarnya dari program ini gitu. Nah itu artinya timbal balik tuh gitu. Lagi menjalankannya Kan saya udah katakan itu program ini nggak membutuhkan itu. Oke. Ya. Itu sama seperti misalnya pendidikan gratis, butuh nggak figur artis? Ya enggak dong, semua orang pengen gitu loh. Nggak usah pakai artisan gitu. Nah jadi kalau Pak Rafli Ahmad ikut terlibat di dalam program ini, itu yang saya sebut tadi, yaitu profesional mereka itu berarti gitu loh. Jadi Rafli Ahmad mendapat apa namanya itu ya, mendapat ya apa istilahnya itu ya, ya mungkin yang namanya profesional ya Rafli Ahmad mungkin mendapat proyek dari situ gitu. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi bukan bagian dari mempromosikan MB, nggak usah dipromosiin sama public figure, ini dengan sendirinya laku gitu. Makanya saya bilang kalau itu yang dilakukan ya namanya itu pekerjaan mubazir gitu. Nah kata kuncinya itu sebetulnya transparansi ya. Program ini. Jadi pelibatan Rafli Ahmad itu sebagai apa? Gitu misalnya kan, kok kalau ia sebagai konteksnya misalnya untuk memobilisasi keterlibatan publik di dalam program ini,
itu kan tidak perlu dia harus punya 300 berapa tadi itu 300 beberapa titik gitu. 300, wah apalagi 300 titik gitu. Nah, kalau ternyata keterlibatannya lebih dari itu, ya sekarang ditunjukkan dong berapa misalnya budget yang diterima oleh Rafli Ahmad gitu ya. Apa saja program-program yang harus dilakukan oleh dia gitu. Dan itu tentu saja bukan untuk Rafli Ahmad saja ya. Untuk semua orang yang dilibatkan ya menangani ya menjadi pelaksana dari MBG ini gitu harus transparan gitu. Enggak hanya kepada Rafli Ahmad saja gitu. Iya artinya kan dia mengelola uang dan nah hubungannya itu artinya profesional gitu. Nah disitulah konteksnya memang sudah seharusnya atau sudah kewajibannya kalau itu transparan gitu. Termasuk yang saya Rafli Ahmad nggak apa-apa kalau dia mengumumkan saya terima uang sekian, saya pergunakan uang sekian, saya distribusikan untuk uang sekian gitu. Itu mungkin lebih baik lagi kalau Raflinya mau gitu. Yang kayak gitu-gituan kan nggak mesti harus dipaksa oleh undang-undang gitu loh. Kok transparansi itu kan kebutuhan pertanggungjawaban publik, nggak usahlah di apa namanya itu harus ada aturannya, harus pakai undang-undang, inisiatif aja sendiri gitu. Itu kan lebih baik gitu. Berbuat yang baik kan, nggak harus diperintah undang-undang gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.